tembak singkatan, yang mana kalau saya sebut singkatan harus cepat-cepat angkat tangan dan jawab. Cara jawabnya kalau singkatannya misalnya saya tanya apa itu SMP, maka nanti ya jadi SMP jangan satu orang borong, sekolah ya. Oh, beda. Kita ke guru. Oke. Sudah. Bapak kasih belum sih, Pak? Ya biar tenang kasih. Iya, kata beda. IKN. Iya. Implementasi kurikulum merdeka. Untuk Provinsi Papua Tengah. Ya. Ya. Baik, yang sudah.
bisa lihat ya. Hiasan hidup semata. Ya, apa kebetulan? Cinta dan permata. Papua. Ya, teman-teman siap? Ya, provinsi yang lain jangan iri ya, hadiahnya sama. Bagaimana ini Papua Selatan? Sisa satu game lagi, harus menang ya. Satu game. Sisa satu game. Siap? 1, 2, 3. Ada ini yang kasih apa? Ya kan? 1. Membawakan satu cerita lucu untuk kita dengarkan bersama. Dipersilakan untuk Papua. Mari kita beri aplaus untuk Papua. Baik, terima kasih atas waktu. Saya mewakili teman-teman dari Provinsi Papua. Saya dari Kabupaten Kepulauan Yapen. Nama saya Edu Wapai, Kasubag Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mau cerita ini di Serui. Ada satu distrik namanya Yapen Barat. Itu kalau Bapak Ibu dengar nama Suwanter, Suwanti terbang itu di pusat. Jadi ada seorang cucu, dia paling suka bikin ganas itu putete, paling suka bikin ganas itu putete. Satu waktu cucu dengan tete ini pergi malam-malam, tapi sempat cucu ini beli pisang goreng bawa di perahu. Kalau pendidikan sudah memenuhi standar pelayanan minimal, pasti murid-murid pintar semua. Ini ada salah satu daerah di Papua Tengah yang sudah memenuhi standar minimal, dia punya murid yang pintar pulang ke rumah. Terus dia protes sama dia, Bapak, dulu waktu Bapak nikah itu dengan Mama, kenapa saya tidak diajak? Padahal pesta itu ramai sekali, makanan banyak, minuman banyak, orang makan ramai, baru Bapak dan Mama ini tidak ajak saya. Terus dia Bapak bilang, waktu itu kok belum ada. Kenapa saya punya teman itu dia hadir waktu dia punya Bapak dan Mama nikah, waktu saya tidak. Aku harus tahu itu dia Bapak kawin istri kedua. Kalau gitu Bapak juga istri kedua. Dia bilang, aduh itu yang sulit. Urusnya izin sama Mama itu kan sedikit kejelasan yang kayu. Itu karena sudah memenuhi standar pelayanan minimal, jadi anak itu cerdas. Ini sekarang kebalikan. Nenek yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal ini. Mengenai anak-anak muda. Ini ada satu kejadian di daerah Abe. Di daerah Abe ini ada anak-anak muda yang sementara mabuk. Jadi ada minum, jadi sudah tidak tahu diri. Mereka ada satu kelompok yang tidak tahu diri di situ. Kemudian ada polisi jalan malam untuk patroli. Sementara teman-teman yang mabuk ini mereka ada di situ dan sudah tidak tahu diri, mereka ada di gor-gor. Kemudian ada patroli, mobil patroli lewat, mereka bawa sampai di Polsek AB. Sampai di AB, mereka di sana ada petugas yang bawa ini, dia sudah lihat dan dia kasih duduk mereka. Mereka duduk, sementara dia lihat-lihat dia jalan karena Bapak polisi ini dia memang pernah tugas di salah satu daerah dan dia memang kenal. Kemudian dia lewat, lalu dia tanyakan kepada salah satu anak yang mabuk ini, dia bilang begini, kenapa mabuk? Saya bilang, Bapak, saya ini datang mau sekolah, tetapi ada teman yang mengajak, jadi saya minum. Tapi kok sebenarnya tidak boleh, karena itu orang tua utus kau untuk datang sekolah. Dia bilang, Bapak, tapi kan saya tidak pernah minum. Oke, Jawa. Jadi yang 2 orang ini, 3 orang berjalan.
kuliah, masuk semester pertama, tidak lama begini ada saudara satu datang. Jadi yang punya saudara datang mulai dari Bogor, lagi-lagi satu di daerah Malang gitu. Ceritanya lagi satu gini, senang tadi saudara datang jadi mau jalan-jalan ke Malang situ. Sudah dia saudara tanya begini, tanya dia, kok mau kemana? Saya mau jalan-jalan. Oh ini sudah santai. Sudah keliling-keliling sampai mulai rasa lapar, sudah di rumah kan cuma ada beras sama mie. Jadi yang datang ini saudara bilang ini, "Tas, kayaknya kita singgah di pasar kan, beli ikan kan, daging kan, kita makan dulu." Langsung saudara bilang, "Oh ya sudah, mari kita jalan ke pasar." Jadi teman gue ya ngambil ke Rade ini mengikut. Jadi itu di kawan aku ada yang minta tuh ke saudara. Jadi dong lah bawa ceritanya dong borong ke saudara atau ke saudara sampai di tempat ikan jadi. Atau ini kan ke saudara nih dia percaya kalau dia sudah tahu loh, maksudnya kalau tinggal lama di Jawa berarti sudah bisa berbahasa Jawa. Jadi langsung apa? Yang Rade itu bilang begini, kawan baru, saya kawan masih sudah masalah ikan. terkendali geografi juga kami ditambah dengan sering kondisi daerah yang tidak kondusif ini menjadi salah satu penghambat kami, tapi itu juga tidak membuat kita harus berhenti di sini, tetapi ada upaya kita untuk melaksanakan sering. Kami memilih tempat waktu yang tepat untuk bisa memenuhi tahapan yang sudah ditetapkan dalam hal melaksanakan perencanaan anggaran ini. Dan anggaran ini kami selalu berkoordinasi. Kami tidak lupa walaupun tidak ada sini, tetapi kami laksanakan terus di saat ada waktu kita butuh, kita bertemu dan melaksanakan koordinasi. Jadi staf kami selalu proaktif untuk bisa bagaimana memenuhi program-program kita untuk bisa dibahas dan dimasukkan. Kami paling banyak membangun komunikasi secara pribadi, personal kita dengan teman-teman di perencanaan, bagaimana supaya program-program kami ini bisa diinput dan dimasukkan sehingga itu bisa menjadi bahan untuk kita bahas dan dimasukkan dalam penganggaran. Jadi trik-trik kita ini bukan hanya harus spesifik, tapi di mana saja kita bisa lalu. Kita tahu bahwa sudah waktunya kita melaksanakan itu, kita berusaha memenuhi itu. Dan pada akhirnya ya, kita tidak ketinggalan juga, tetapi kita selalu penuhi itu. Jadi trik-trik kami, ya, kami pakai seperti itu. Jadi ada juga kita bangun komunikasi terus melalui grup WhatsApp yang dibentuk, itu juga kita manfaatkan. Dan itu mungkin lebih fokus karena pertemuan langsung itu sering ke dalam waktu atau kondisi daerah yang tidak memungkinkan, tapi pertemuan melalui grup kelompok WhatsApp dan lain itu kita aktifkan di situ bisa melaksanakan kita punya tanggung jawab tugas-tugas yang kita sudah siapkan, program-program kita anggarkan, kita sampaikan di sana. Dan sering kalau kami tidak bisa memenuhi misalnya karena harus melalui internet dan lain-lain, kita sering keluar juga, kita harus ke Wamena atau ke Jayapura di mana yang punya internet, kita laksanakan koordinasi juga dan melaksanakan penyusulan lain-lain, kita laksanakan juga.
Baik Bapak, mungkin Bapak Kabit Pendidikan Khusus Profesi Bapak Pegunungan bisa menambahkan bagaimana mengatasi kendala-kendala di sana Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau ditanya kami kendala, memang kami agak beda dengan teman-teman yang ada di pesisir, dengan karena di Papua Pegunungan. Jujur, kendala utama untuk mengakses informasi itu kembali melihat tadi beberapa bapak atau teman-teman menyampaikan bahwa satu hal yang menjadi kendala utama itu mengakses informasi khususnya untuk jaringan internet yang tidak normal atau tidak bagus, itu membuat kami putus komunikasi. Saya mau contohkan mungkin kegiatan yang hari ini mungkin Bapak Ibu Panitia sudah menyampaikan undangan melalui media yang ada, mungkin ada yang sampai ada yang tidak terjangkau, itu hanya karena kendala itu membuat kehadiran kami khususnya Papua Pegunungan 8 cakupannya ada, cakupannya itu ada 8 kabupaten, tidak semuanya hadir. Khususnya untuk kami provinsi Papua Pegunungan yang diharapkan juga untuk PPKD, Bapeda yang harusnya hadir, tetapi kami juga disampaikan undangan kehadiran ini melalui Bapeda, tapi pada kesempatan itu tidak hadir. Yang hal-hal yang teknis, hukum kami tidak teknis, sedangkan yang punya kewenangan dalam hal ini untuk bisa dicari keuangan dan lain-lain, supaya kami dinas teknis punya program yang sudah bagus susun tetapi tidak bisa berjalan. Apa yang menjadi kendala yang harus dijelaskan oleh BPKAD yang sedang berkoordinasi di Jakarta, namun sampai hari ini belum kami dapatkan jawaban yang pasti. Itu yang menjadi kendala. Tetapi saya di sini bisa menjelaskan sehubungan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa sesuai dengan bidang yang terkait, kami di Dinas Pendidikan membatasi kewenangan apa yang harus kami lakukan dengan kabupaten, karena hubungannya dengan pendidikan berarti semua satuan pendidikan itu sudah dibagikan kewenangannya, sehingga kami dibatasi pendidikan khusus dan pendidikan komunitas, sehingga tidak bisa kami intervensi dalam bantuan dan lain-lain kepada dinas kabupaten, kami dibatasi seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, berikutnya lagi ya, Bapak Ibu, dalam standar minimal pendidikan di Kabupaten Tolikara, Bapak ya, apa yang menjadi prioritas, Pak? Baik, menjadi indikator prioritas. Prioritas kami bidang pendidikan tetap sama dengan SPM, bahwa literasi dan numerasi sudah menjadi satu prioritas yang kami harus kejar, karena literasi kita atau bicara masih berada di bawah, itu masih rendah, sehingga kami ini menjadi satu prioritas kami untuk bagaimana kami memenuhi dalam SPM ini. Dan juga kiranya melalui adanya pelaksanaan kegiatan hari ini membuka peluang bagi kami untuk bagaimana bisa ada program-program kami yang sudah, walaupun kami sudah ajukan, sudah ada di RKPD, tapi mungkin juga kami bisa menambah. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kami diberi peluang untuk bisa menambah kegiatan yang lebih berfokus pada pelaksanaan literasi dan numerasi. Karena memang literasi dan numerasi kami di Tolikara itu memang rendah, tapi kami juga tidak berkecil hati dengan berbagai upaya, tapi khusus adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kita komunikasi ke PPP, sehingga memberikan kita semangat untuk terus kami bisa berusaha bagaimana kami memperoleh program-program ideal yang kami rasa itu bisa memenuhi SPM kami. Dan kami pun mungkin akan banyak meluangkan waktu
koordinasi komunikasi ke PMP dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan SPM kami di Tolikara, dan ini kami membuka ruang, kami terus akan berkomunikasi untuk bagaimana bisa membenahi dan kami memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, lebih khususnya literasi, numerasi dan di Kabupaten Tolikara. Nah, ini juga selain itu juga mungkin dengan adanya pertemuan seperti ini kami mungkin sudah punya ide-ide atau yang mungkin akan bisa jadi program untuk kami bisa mengembangkan dukungan kepada pihak-pihak selain pendidikan yang bisa mendukung, bukan hanya dari pendidikan tetapi mungkin perpustakaan atau mungkin juga stakeholder kami pendidikan yang bisa bergerak di masyarakat yang ada. Mungkin itu juga akan menjadi salah satu prioritas kami di SPM kami di tahun-tahun berikutnya. Baik Bapak, mungkin dari Bapak Gubernur Pak, bagaimana apa menjadi indikator prioritas dalam standar pelayanan minimal Pak? Baik, saya selalu atau sering diinfokan kenapa sampai merah atau kosong seperti itu, memang kami boleh katakan bahwa kami Papua Pegunungan baru saja ya, kita baru melangkah, belum juga bisa berjalan normal karena daerah yang baru dan sehubungan dengan kewenangan dan bidang terkait. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa untuk mencapai target program yang prioritas kami buat, yang pertama memang hubungannya dengan bidang kami pendidikan khusus. Di situ memang pendidikan khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka juga mengharapkan mendapatkan pendidikan yang layak atau hak yang sama untuk mereka mendapatkan pendidikan, namun karena tidak ada tempat sarana, sehingga itu yang menjadi prioritas kami. Kami di Papua Pegunungan itu belum ada khususnya untuk sekolah SMP, sehingga kami mengharapkan sudah memprogramkan itu dan sudah kami lakukan penempasan lahan. Dalam target kami dalam tahun ini harus kami mendirikan satu bangunan atau satu mendirikan sekolah SMP berpola asrama, dengan tujuan kami mencoba untuk satu titik dulu di mana dari 8 kabupaten yang ada kami membuka satu titik di mana ini kota provinsi, sehingga di situ juga didukung dengan data. Tetapi kami mengharapkan dalam tahun ini juga kami akan sudah lakukan, tapi tidak semua 8 kabupaten, baru mulai dari Kabupaten Jaya ada sejumlah data yang sudah dimiliki diharapkan. Tapi intinya kami bikin rumah dulu supaya setelah ada rumah, anak-anak yang berkebutuhan khusus dari cakupan yang ada tentunya mereka akan direkrut ditaruh di dalam asrama dalam pendidikan di sana. Itu khusus untuk pendidikan SMP. Dan juga tidak jangan lepas dari bidang terkait juga kami harus Nabire itu seperti jamu. Karena kalau masyarakat ya tidak belajar, kami tidak ya ikutkan kursus pelatihan ya nanti akan setengah mati. Lalu di sisi lain kami berterima kasih kepada teman-teman di provinsi, datangkan Yohanes Surya untuk menerapkan ya metode gasing pembelajaran matematika anak Nabire. Ya, ada sesuatu yang sedang menyanyi di Jakarta. Jadi ya di Sumatera, pokoknya sudah keluar daerah lah. Mudah-mudahan teman-teman di provinsi tetap bekerja dengan eksis untuk ya kami kembangkan kualitas pendidikan di Nabire. Mungkin demikian dulu ya di Papua Tengah. Ya, kalau Pak Daniel Pak untuk standar apa prioritasnya, indikator prioritas? Terima kasih. Standar pelayanan minimal
Kemudian pendidikan ini yang program prioritas itu adalah mereka beberapa kegiatan. Pertama itu peningkatan minat dan kreativitas siswa. Kedua, pertambahan peningkatan kompetensi guru. Jadi ada pendidikan di daerah. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan guru. Dari itu karena pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan visi misi Bupati, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing. Sehingga selama ini kami menyelesaikan sisa-sisa beberapa kota studi yang masih sisa. Karena pengelolaan program pendidikan tinggi. Jadi untuk pendidikan PAUD, kemudian pendidikan dasar, SD, SMP dan SMA itu selalu peningkatan kualitas, peningkatan kompetensi guru, peningkatan minat bakat dan kreativitas siswa, kemudian pelatihan untuk pengembangan kurikulum. Nah itu yang menjadi program prioritas kami. Kemudian monitoring evaluasi selalu jalan terus. Karena kami daerah yang baru berkembang, banyak faktor yang dapat mempengaruhi dapat kami jalannya pendidikan. Kemudian ada juga kami mendorong guru-guru yang belum bisa kualifikasi pendidikan. Kami bekerja sama dengan Universitas Sulawesi, program PPHD kami berjalan besok tanggal 22, yang tersisa sebanyak 54 guru akan sudah. Jadi ternyata ini program kami mulai jalan dari 2020. Setelah kami ditunjuk jadi kepala dinas, ternyata ini sudah terkonek dengan standar pelayanan minimal, sehingga tahun ini standar pelayanan minimal terpenuhi karena semua program ini berkaitan juga dengan tuntutan ini standar pelayanan minimal ini. Begitu sementara. Baik, Bapak Ibu sudah menjelaskan indikator prioritas SPM dari tiap-tiap dinas. Kendalanya kadang-kadang kita ingin semuanya, tetapi anggaran kita terbatas. Kan seperti itu ya, Bapak mungkin mengajukan banyak ke Bapeda. Nah, sekarang komunikasinya dengan Bapeda, BPKND dalam membahas dari yang Bapak usulkan, kira-kira yang mana yang kita dahulukan. Karena kita punya anggaran yang terbatas, kira-kira komunikasinya, sinerginya di daerah itu seperti apa? Kami koordinasinya cukup bagus antara kami dinas pendidikan, kemudian Bapeda dengan keuangan. Sebetulnya kami data lengkap, karena kemarin tahun lalu itu kami data lengkap sehingga standar pelayanan minimal kami terpenuhi. Kemudian hari ini juga karena kami lengkap keuangan kami datang, tapi Bapedanya kalah sebulan sehingga mereka tidak datang. Tapi kita bisa koordinasi dari sudah jalan bagus. Jadi koordinasi sementara kami bagus. Jadi di Madiun memang saya salut sekali, mulai dari Pak Bupati, kemudian tim TAPD, Bapeda, teman-teman dinas pendidikan provinsi, Bapeda provinsi, saya sangat salut sekali. Ya, karena memang koordinasinya bagus, kemudian sangat memahami dengan ya tugas-tugas yang ada, terutama mendorong dinas pendidikan Kabupaten Nabire ya sangat bagus. Artinya lomba-lomba yang dijadwalkan dari provinsi, teman-teman provinsi mendukung dengan baik. Kemudian teman-teman juga ya sering dulu koordinasi baik di provinsi, kemudian Bapeda Kabupaten, ya lalu Bapeda provinsi. Saya pikir sementara kan sangat mendukung dalam yang memajukan provinsi Papua Tengah, yang lebih khusus ya Kabupaten Nabire sebagai kota itu. Baik, kalau dari Bapeda Pak, tadi pendapat kita sekarang pendapat Bapeda mengenai CR di daerah
dalam memilih indikator prioritas dari SPM dari program-program yang diusulkan oleh dinas. Baik, terima kasih. Terkait dengan usulan SPM dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, yang mana kemarin sudah disampaikan oleh bidang subprogram Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah bahwa ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena itu kewenangan kabupaten. Makanya anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan itu bisa menjadi sifat. Sebenarnya kami koordinasi antara Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten dengan dinas terkait, bukan hanya pendidikan kami jalankan. Tapi memang kewenangan itu kan tidak serta-merta kita harus jalankan karena kewenangan ada di kabupaten sendiri. Namun kemarin sore Pak Imam sudah sampaikan narasumber, mungkin yang keterkaitan itu kita bisa hibahkan atau memberikan bantuan, tapi lewat keuangan daerah untuk diberikan kepada kabupaten. Kami tahu, mohon maaf betul kami belum pernah di kabupaten, anggaran yang dibutuhkan kabupaten sebenarnya sangat tinggi, bukan keinginan. Kita tidak bicara keinginan, tapi kita bicara kebutuhan prioritas. Nah, kami berharap dengan DOM ini 2 tahun ke depan, 2 tahun yang kemarin berjalan, mudah-mudahan tahun ke depan dengan pilkada yang baru, insya Allah bisa berjalan baik. Kami harapkan semua 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah bisa tercover oleh kami. Terima kasih. Baik, yang luar biasa ya. Presiden di koordinasi yang baik antara Bapeda dan Dinas Pendidikan dari provinsi maupun kabupaten. Seandainya alokasi anggaran yang Bapak Ibu sudah 20% sudah di Bapak Ibu laksanakan, kira-kira untuk melaksanakan penjaminan mutu itu adakah kontrol, ya, alat kontrol yang digunakan, ya, untuk agar yang Bapak Ibu rencanakan sesuai dengan target yang kita harapkan seperti itu. Kita perlu kontrol, kira-kira kontrolnya selama ini seperti apa? Jadi semua kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire ada kegiatan tertentu yang pertama itu saya bentuk panitianya supaya kegiatan itu ada hasilnya bagus. Setelah bentuk panitianya kami harus sosialisasi dulu. Contoh pelaksanaan IKM kami harus sosialisasi, mungkin undang guru penggerak atau mungkin undang orang dari PPMP dari mana, kami harus lakukan sosialisasi. Setelah kami lakukan sosialisasi, lalu masuk dengan ya tahapan kegiatannya, lalu terakhir akhir dari setiap kegiatan yang kami lakukan itu yang biasa akhiri dengan evaluasi itu menjadi ya, acuan atau perbaikan ke depan. Jadi tahapan itu memang kami lakukan sehingga ya itu yang mungkin kami jadikan alat ya kontrol. Terima kasih. Kalau Pak baik, untuk pengawasan dan monitoring kami selalu lakukan di dalam kalau kegiatan fisik, itu kalau sarana prasarana pembangunan fisik itu kami terbangun karena kami sudah operator kami sudah terkonek di aplikasi Krisna sehingga tiap tahun itu ada terus. Jadi kami tidak mengharapkan dana daerah, tetapi dari data kami mulai dari SD sampai SMA itu kami terbangun betul fisiknya. Ya. Sementara tahu memang susah karena kemampuan daerah itu tidak sama, sehingga kita katakan berapa persen untuk dinas itu kami susah karena kemampuan daerahnya tidak sama dengan daerah lain. Jadi apa adanya dikasih. Belum stok. Iya kan pasti ada ibu. Nanti pemain musiknya semangat, kita semangat juga. Ya, sebelum saya kita sama-sama Bapak Ibu, izinkan saya berpantun dulu Pak. Boleh berpantun ya Pak?
Nanti berpantun satu-satu bisa kan? Maksudnya sebelum ngasih komentar berpantun dulu bisa kan? Kan kalau kita orang pantai itu biasanya pintar berpantun Pak. Oh gitu, oh masih mau saya. Baik, kota Mapi adalah kota rawa. Cakep Pak. Oh ada yang cakep sih. Kota Asmat adalah kota papan. Izinkan saya bersama-sama Bapak Ibu yang paling tampan di depan Pak. Tangan dong Pak. Ya, baik Bapak Ibu, tadi malam Pak Muswoyo sehat tidurnya. Oh, ini apa ya? Pak Sekdis dari Asmat masih goyang-goyang. Kan biasanya Asmat tuh lewat dari camping masuk ke situ ada naik perahu goyang-goyang. Sudah nggak goyang-goyang lagi? Oh sudah tidak. Ibu dari Mapi ya. Dari Mapi ini Mapi kan terkenal dengan kota rawa. Musim hujan sekarang di Mapi tuh. Kalau satu game naik kuli-kuli yang oh nggak sampai itu. Oh, oke. Baik, dari Merauke ini terkenal dengan kota rusa, tapi sudah tidak ada rusa Pak. Oh sudah jarang. Kenapa itu Pak? Rusanya hilang semua ya? Oh iya, tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi, iya Bapak Ibu, jadi kali nanti kalau ada orang jual daging rusa jangan mau Bapak Ibu. Karena rusanya satu-satu habis ya. Ya baik Bapak Ibu, kita kayaknya yang terakhir Pak. Jadi yang terakhir itu maksudnya nggak lama-lama kan sudah jam 5 lewat 10. Senang atau kurang Pak Oke? Oh semuanya langsung ketawa. Oke. Iya Pak, jadi kalau kita dari kemarin kan mendengar dari Pak Ilham, dari Pak ini bahasanya dasar pembuatan RKA itu rencana kegiatan anggaran mestinya kalau mohon maaf Pak saya perkenalkan karena kita nggak ada dari Bapeda ini Pak, semua ini dari distrik provinsi Kabupaten Asmat, beliau Pak Alexander, ibu dari Mapi dan beliau adalah kepala dinas pendidikan di Kabupaten Merauke, jadi nggak ada yang pembanding untuk memberi masukan ke beliau-beliau. Jadi murni ini kita berbicara ke distrik saja Pak Ibu. Ya Pak, gitu ya. Jadi dari Pak Hayun, dari Pak Ilham kemarin Bapak Ibu, dua narasumber kita akan mengatakan bahwasanya rapor pendidikan itu adalah sangat penting dan di khusus Kementerian Pendidikan itu sangat bersyukur Pak karena dari orang-orang di Kementerian Pendidikan itu kreatif Pak, terutama menciptakan indikator gitu katanya supaya tidak mengawang-awang apa sih yang mau kita capai. Dibanding kemarin mungkin Bapak Ibu dengar dibanding mungkin dengan orang kesehatan yang masih sangat abstrak mau ini. Kira-kira kalau saya sebutkan Pak, untuk rapor pendidikan kita ini tapi kayak nggak saya sebutkan yang lain Pak, karena provinsi nggak saya sebutkan Pak. Saya jangan marah Pak ya, karena Bapak nggak punya sekolah ini. Jadi mewakili apa Pak kesini Pak Ibu? Kita pakai ya pendidikan. Baik, dari Merauke capaian tahun 2023 itu sudah 92% capaian AMBK yang pertama Bapak Ibu Merauke. Nanti jam 100% ya Pak. Kayak Sutiori 100% Pak. Kabupaten Jayapura 100%. Kota Jayapura 100%. Nah ini tahun ini kan sebentar lagi kita AMBK nih Pak. Bulan 8 kan? Nanti bisa ngejar 100% ya Pak. Mudah-mudahan Pak ya. Ini diusahakan. Kemudian MAPI itu 90% Bu. Sudah tepuk tangan dong Bu. 90% itu kan sudah nilai A gitu berarti. Ya, sudah sedikit lagi lah. Asmat, Pak Alexander memang harus kerja keras kayaknya Pak.
walaupun ya karena berpulau-pulau itu Pak ya. Karena di Aspati baru 71% capaian. Kemudian Boven Digul, ada Boven Digul? Nggak ada ya? Oh nggak ada, Boven Digul itu juga 71%. Nah kebagian Pak Musoyo itu untuk rata-rata di Papua Selatan itu baru 82,sekian persen. Jadi ya sudah bagus juga kan, progresnya sudah bagus. Dan peningkatannya dari 2001 ke 2002 ke 2003 kelihatannya lebih menunjukkan hasil yang signifikan ya Pak saya. Gitu Pak. Jadi yang saya mau tanyakan Pak, saya tanya ke sini dulu Pak. Sejauh mana Bapak Ibu kemarin menyusun RKA, rencana kegiatan anggaran yang tahun depan ya? Kan sudah disusun kemarin Pak, sudah mulai ya disusun dengan memperhatikan rapot-rapot pendidikan yang ada di Kabupaten Batak. Silakan Pak, dari Pak Roke dulu Pak. Baik, terima kasih yang saya hormati penuh acara. Saya namanya dikenalkan dulu Pak, Bapak nggak kenal saya. Nama saya sudah Solo Pak. Oh iya, sudah Solo ya. Iya siap. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama sekali yaitu Bapak Kepala BPIP dan juga semua tim yang hadir, terima kasih banyak. Kami boleh bertemu untuk kesekian kali. Sering kali bertemu di daerah, tapi kali ini kita semua boleh bertemu di tempat ini bersama dengan semua peserta dari Provinsi Papua, dari provinsi-provinsi yang ada di Papua. Begitu pula di kabupaten walaupun ada yang tidak hadir. Puji Tuhan kita bisa berkumpul. Sebelum saya bicara lanjut, mungkin saya meluruskan dulu kenapa kami bisa ada hanya di sini dari dinas pendidikan semua. Saat-saat ini kami diperhadapkan dengan begitu banyak kegiatan dalam rangka 17 Agustus, sehingga minta maaf saya harus sampaikan secara jujur, sehingga dari Bapeda maupun dari pihak badan keuangan BPKAD tidak sempat hadir. Namun apa yang merupakan komitmen kita lakukan sesuai dengan aturan. Dan apa yang kami dapat merupakan tambahan dari arahan sesuai dengan ini akan kami sampaikan, dan itu kami akan masukkan ke dalam anggaran kita di tahun 2025 maupun nanti anggaran perubahan nanti. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, pertanyaannya seberapa jauh Bapak memperhatikan rapor pendidikannya dalam menyusun RKA Pak? Baik, yang terkait dengan perhatian kami terhadap rapor pendidikan ini sudah terlalu jauh kami lakukan, sehingga yang seperti gambaran saya kemarin sampai saya buat pemetaan untuk wilayah-wilayah, 3 wilayah yang sudah saya petakan dia, ini yang merupakan 8% sisa dari 92 itu ada di daerah-daerah itu. Jadi sudah kami perbaiki itu dari sisi keuangannya pun kami sudah coba masukkan seperti itu. Dan komitmen kita tetap akan kami sesuaikan 100% ini itulah di tahun ini. Itu saya. Terima kasih. Oke baik. Kalau yang dari Kabupaten Mati, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya boleh hadir di sini. Mungkin saya pendidikan, saya orang baru. Karena bulan April kemarin saya baru dilantik. Pertama saya ke dinas sosial. Jadi ini mungkin hal baru buat saya, Pak. Kalau kita lihat kita rancangan untuk RKPD dan desanya mungkin kami sudah buat itu untuk 2025 nanti mungkin ranuan saja. Mungkin itu saja dari saya. Oke Pak. Biasanya orang baru penasaran dulu dari dinas sosial ke dinas pendidikan itu kan katanya kalau masuk di pendidikan makin ruwet gitu. Enggak gitu. Oke. Silakan Pak dari Aspata. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang
diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri lagi dulu. Nama saya Alexander Yamlean. Saya menjabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat. Bapak Ibu, Bapak Ibu, tahap perencanaan daerah pada bulan Agustus ini kita sudah ada pada tahap komisi perencanaan pekerjaan dari secara bagaimana kondisinya sekarang? Silakan. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan menurut saya cukup berat jawaban pada pertanyaan moderator. Yang jelas pada kesempatan kali ini kami dari Provinsi Papua mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang tinggi kepada Bapak Kepala BPRP dan seluruh jajaran. Rapat pada kesempatan kali ini surprise banyak, jadi kita berikan aplaus yang paling menurut kepada Pak Kepala BPRP dan pertanyaan dari moderator perihal kami di Kota Jayapura. Proses musrembang telah dilaksanakan, perencanaan kegiatan berbasis dana dak maupun dana dau juga telah berproses, dan dalam pekan ini kami sedang mengalami proses penetapan KUPPAS Ampiri Perubahan, dan untuk pekan berikutnya kami sudah ready menuju penetapan KUPPAS di tahun 2020. Bagaimana mekanisme organisasi anggapan dulu tentang persiapan penyusunan rencana di bulan Agustus ini? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat juga untuk kami di Kabupaten Sambi. Kami juga sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan proses perencanaan pelaksanaan kegiatan yang sudah berlangsung. Untuk kegiatan perubahan juga sudah berlangsung, dan saat ini juga untuk perencanaan di tahun 2025 pun sementara berproses bersama dengan pihak KPK. Tadi nggak jelas. Baik, shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tahapan kami di Kabupaten Jayapura bersama kita sudah ada tahapan apa yang kita bisa berikan pada kota dan saya tahapan perjalanan yang sama. Kita sudah tahap 2025 sudah kita siapkan, dan kita sudah masuk ke siap. Terima kasih. Kalau Sugiori tadi data kita Sugiori kayaknya meninggal ya? Ya, siap. Oke, kenapa Sugiori bisa tampil beda? Sugiori itu di mana-mana kan? Wow, Sugiori tampil beda. Oke, bukan itu kan dukungan dari semua pihak, termasuk Bapeda, BPKAD, tapi juga Kadis yang support. Ya Pak? Ya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak? Ya baik, terima kasih atas waktu. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BPRP dengan stafnya, dan terima kasih juga untuk para peserta kegiatan. Seperti apa yang tadi disampaikan ini, pertama sebenarnya Sugiori sudah melayani ke depan. Siap. Ya, kan ulang lagi. Sugiori beberapa ya sebelumnya sudah ada di depan, sudah melayani ke depan. Maka setelah kegiatan kita laksanakan hari ini, ya setelah kami pikir bahwa sebelum kita kembali ke belakang, saya katakan Sugiori sudah dalam pelaksanaan program dan sudah bahas. Nah, terkait beberapa tahun lalu kami di Bapeda kami sudah bahas yang namanya teknokratif. Dan setelah nanti kegiatan ini kami akan segera dengan segala program yang sudah ditetapkan terkait dengan
dana alokasi yang tadi telah Dinas Pendidikan Kabupaten yang sampaikan, nah itu tinggal kami sesuaikan. Siap. Terima kasih. Pertanyaan berikut ini, Ibu dan Bapak. Apa yang menjadi indikator prioritas standar pelayanan minimal di Kabupaten Sarmin, Kota Jayapura, Supiori, dan untuk Provinsi Papua ini? Mohon kita dibantu untuk menjelaskan apa yang menjadi standar prioritas SPU. Silakan, Bu Kadis. Baik, terima kasih. Yang jelas indikator SPM itu dipastikan untuk tersusun dalam program dan kegiatan ya, baik itu di 2024 yang sedang berjalan maupun untuk 2025 nanti, dan khusus untuk kita di dinas pendidikan tetap menjadi prioritas untuk memberi perhatian lebih besar pada situasi psikolog dan juga generasi serta kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih kamu menjadi prioritas di Kota Jayapura. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim APD kami, Kepala Bapeda, Kepala BKD, Inspektorat, dan terus mengawal bersama kami. Amanah Permendagri 59, kemudian Permendagri 32 memberikan rambu-rambu yang jelas bagi kami di Kota Jayapura bahwa SPM di Kota Jayapura dipastikan keterlaksanaannya bisa terimplementasi melalui rapor pendidikan. Jadi data rapor pendidikan kami, Kepala Bapeda dan tim beliau, kemudian Kepala BPKD juga telah memiliki dokumen-dokumen itu, sehingga dari capaian-capaian rapor pendidikan kami di tahun 2023 telah dipublish menjadi dokumen kami untuk kami bisa melancarkan selanjutnya. Makanya belajar kegiatan operasi di DPSD di tahun 2024 ini lebih besar lebih banyak dibanding jenjang SMP, SMA, SMK, karena angka operasi dari Kota Jayapura menjadi itu perlu ditingkatkan. Demikian sebaliknya untuk belanja kegiatan operasi jenjang SMP, SMA, SMK itu angkanya tidak terlalu besar karena kita berfokus pada kegiatan literasi dan berkaitan kapasitas guru yang baik. Ya, mungkin demikian saja. Ketika penjelasan dari Bapak Kota Jayapura dan Ibu yang Kabupaten Sarmin, sepertinya ada trik untuk membangun sistem kerjasama. Supiori ada trik yang untuk kerjasama dalam arti bisa dengan BPD kerjasama baik, bisa dengan BPK kerjasama yang baik, sehingga yang dimaksudkan kita dari jalan yang lurus gitu. Apa kira-kira dari Ibu, tadi kami jawab singkat saja. Barangkali kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tidak bisa jalan. Sekali lagi, Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tidak bisa jalan saja. Kita harus bangun komunitas. Komunitas yang ada bantuan di sini adalah BPKD, juga ada Bapeda. Kami harus dalam bersama memperhatikan dulu SPM dan kemarin tegaskan sampaikan di sini bahwa SPM dengan rapor pendidikan itu harga mati yang kita harus pertahankan. Itu harga mati yang kita harus pertahankan. Dalam segala perjuangan kita harus mampu di depan untuk menggunakan standar pelayanan minimum. Terkait dengan standar pelayanan minimum yang diterapkan di Dinas Pendidikan, itu harus kami harus menjadikan karena namanya Dinas Pendidikan Kabupaten Dinas Pendidikan itu bukan bagian dari kerja rata. Kita ada kerja rata untuk membuktikan bahwa literasi dan generasi harus nampak. Literasi dan generasi harus nampak di kalangan masyarakat dan juga di masing-masing jenjang satuan pendidikan. Nah, sehingga kita berharap bahwa ke depan untuk tahun emas kita akan diatasinya. Oke, barangkali itu saja. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit.
mungkin untuk sampai hari ini kita dengan pendidikan selalu berkomunikasi. Jadi urusan SPM itu pasti lebih teknis dan dinamik. Kita dari segi penganggaran, pembiayaan selalu kita dampingi, pelaporan atau selalu kita dampingi. Kita tahu urusan pendidikan itu berat, memang banyak yang harus kita kawal sama-sama. Jadi sampai saat ini dinas pendidikan masih jalan sampai hari ini aman dan aman. Kita selalu koordinasi. Kita selalu koordinasi baik semua pelaporan. Kalau memang ada terlambat ini mas, pasti kita juga ada langsung dan ini terus pendidikan dan WSG selalu kita dampingi pelaporan. Siap, terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi, ini 2 saja ya. Oh saya, kan kita sore baru tanya lagi ya. Oke Bapak dari Ibu Kadis, ini satu pertanyaan begini. Setelah mendapat alokasi anggaran pendidikan 20%, apa yang menjadi alat kontrol supaya anggaran itu bisa memberikan dampak peningkatan? Di antara kita, Pak Kadis seperti Jepang menjadi alat kontrol? Iya, saya kira pada hari ini kita kembali dikuatkan dan sekaligus merefleksi atas pelayanan SPM di daerah kota kabupaten. Kalau APBD Kota Jayapura di tahun 2024 ini memang mencapai 23% untuk fungsi pendidikan. Dan saya kira amanat kita memastikan kegiatan SPM itu ada merupakan kewajiban dasar yang harus kita pastikan terimplementasi di kota kabupaten. Kami tadi pada sesi materi pertama dan kedua dari pusat tadi kami secara personal juga diskusi dan juga mohon arahan kalau mungkin angka capaian SPM kami tadi presentasinya mungkin agak rendah dibanding Kabupaten Jayapura tadi mungkin karena memang tadi saya mengatakan di forum yang besar tadi pada sesi pertama ada 25,5 miliar yang harus kami selesaikan, menyelesaikan kewenangan di luar tugas pendidikan kota kabupaten kami. Jadi mudah-mudahan melalui kesempatan hari ini menjadi refleksi buat kami, tim TAPB kami untuk lebih tegas lagi mempernyatakan bahwa SPM di Kota Jayapura harus pasti berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, Bapak dan Ibu, ini kalau Pak Kuswanto tuh telepon terus tanya ini bagaimana yang belum diisi nih SPM-nya tuh itu untuk apa gitu Pak ya? Macam pusing kita banyak kali minta ya. Tapi pada kesempatan ini saya mau ingin tanya pada Bapak bertiga dan Ibu, trik apa yang bisa dipakai sampai dari awal penyusunan rencana kerja itu, rencana kerja sampai dengan nanti di anggaran belanjanya. Kira-kira ada trik-trik yang Bapak Ibu pakai di sini untuk penyusunan ini. Karena tadi BPKAD bilang siap, dikawal terus sampai selesai. Tapi ada trik lain tidak mungkin dari Sarmi? Ya, baik, terima kasih untuk kami dari Sarmi. Tentu mungkin tadi yang disampaikan komunikasi BPD sebagai bagi kami BPD sebagai filter ya, memastikan kepada kami kegiatan program dan kegiatan subkegiatan yang ada dalam perencanaan itu sudah memenuhi indikator-indikator SPM dan lain sebagainya, sehingga memang kami di kabupaten berusaha untuk terus melakukan koordinasi secara intens dengan berbeda sehingga semua program kegiatan yang kami rencanakan baik 2024 maupun 2025 itu tetap berjalan dengan baik, termasuk sampai dengan perencanaan. Dan mohon maaf mungkin kami sedikit terlambat, tapi sebenarnya di beberapa waktu lalu itu sudah kami lakukan. Kami sudah melakukan perencanaan bersama-sama dengan Bapeda, dan tentu kami dari Dinas Pendidikan menyampaikan terkait dengan rapor pendidikan dan beberapa indikator yang penting, dan itu tetap berkoordinasi dengan Bapeda, terutama dalam perencanaan dan persiapan program di 2025, termasuk dengan penetapan pagu indikatif untuk menjadi acuan bagi kami dalam perencanaan. Jadi seperti itu untuk kami, trik kami di sana ya terus membangun komunikasi baik dengan Bapeda tetapi juga dengan keuangan seperti itu, sehingga kami bisa dipastikan bahwa program yang kami siapkan atau rencanakan untuk 2025 itu semua indikator SPM itu bisa terdapat di sana.
Oke, jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Ibu Kadis Kabupaten Sarmi, Bapak Kadis Kabupaten Kota Jayapura, Pak Sekdis Kabupaten Supiori, dan Bapak BPKD Kabupaten Jayapura. Ini penampilan kami dan statement close untuk kita pada kesempatan ini. Pada prinsipnya kita siap melanjutkan program Merdeka Belajar. Inilah kami dengan penampilan Provinsi Papua. Terima kasih untuk kita sekalian dan terima kasih untuk fungsi yang telah mempersiapkan kami untuk tampil di depan dalam talk show kita pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Salam hormat. Siap kita lanjutkan Merdeka Belajar di daerah kabupaten kita masing-masing. Baik, mari kita beri aplaus yang meriah untuk penampilan gerak tari. Baik, terkait pelaksanaan pendampingan penganggaran yang dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Papua, kami merasa sangat bermanfaat dan kami menyampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan adanya pendampingan penganggaran ini bisa mengakomodir standar pelayanan minimal kita di pendidikan pada anggaran pendapatan dan belanja di daerah, sehingga semua item indikator yang ada di dalam standar pelayanan minimal itu semua bisa kita akomodir dengan baik sehingga kami benar-benar bisa mencapai pelayanan minimal daripada pendidikan di daerah. Dan ini kami rasa terima, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan juga terima kasih pada BPMP. Nah, kami merasa kegiatan ini sangat bermanfaat karena melibatkan pihak pemerintah dalam hal ini Bapeda maupun keuangan. Nah, ini mereka bisa, kita dalam rangka penganggaran yang kita laksanakan, mereka paham dan itu sudah bisa masuk dalam item-item yang akan menjadi indikator dalam standar pelayanan minimal kita pendidikan. Harapan Bapak untuk penjaminan mutu pendidikan Provinsi Papua. Baik, harapan kami bahwa Balai Penjaminan Mutu ke depan sangat kami harapkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti pendampingan ini, karena ini kami merasa langsung bermanfaat dan ini pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu bagi pendidikan di kabupaten kami, dan ini kami rasa sangat-sangat bermanfaat dan kami harapkan kegiatan seperti ini mungkin kami harus berlanjut lagi beberapa sehingga semua item dalam sistem dalam SPM itu bisa terlaksana dengan baik. Manis gula-gula, begitu juga negeri kita tercinta. Banyak suku dan budaya, ada Jawa, Sumatera sampai Papua. Semuanya ada di sini. Hidup rukun karena rasa seri. Bersatu di Bhinneka Tunggal Ika.
burung emas. Ya, terima kasih sekali lagi, luar biasa ya BBMP ini. Lanjutkan ya, Merdeka Belajar juga, lanjutkan. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Ini saya tidak terlalu banyak pantun, karena tadi sudah banyak pantun, saya singkat saja. Burung cenderawasi, burung miriam, burung cenderawasi, cukup sekian dan terima kasih. Kami akan ada lagu dulu satu ya.